Halo Sobat Pustaka, di video kali ini saya akan membagikan panduan praktis untuk menyusun review jurnal. Review jurnal adalah karya penting dalam dunia akademis yang memerlukan ketelitian dan dedikasi untuk menyusunnya dengan baik. Nah, sebagai seorang penulis review jurnal, Sobat Pustaka bertanggung jawab untuk memberikan tinjauan yang objektif, informatif, dan juga relevan terhadap suatu topik kajian. Nah, kegiatan review jurnal ini juga sangat penting dalam dunia akademis dan penelitian karena beberapa tujuan. Yang pertama adalah menjaga kualitas penelitian. Review jurnal bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dipublikasikan memiliki kualitas yang tinggi dan juga dapat dipercaya. Melalui proses review jurnal yang ketat, peneliti dan akademis dapat memastikan bahwa hanya penelitian-penelitian yang berkualitas tinggi yang akan diterbitkan. Tujuan yang kedua adalah menyaring penelitian yang bermutu. Nah, tujuan review jurnal adalah menyaring penelitian yang memiliki nilai kontribusi yang signifikan terhadap bidang studi tertentu. Dengan demikian, penelitian yang dipublikasikan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan yang ketiga adalah menyediakan umpan balik yang konstruktif. Nah, review jurnal memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerima umpan balik dari para ahli dalam bidangnya. Umpan balik ini dapat membantu penulis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitiannya sebelum dipublikasikan. Apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun review jurnal dengan efektif? Simak penjelasan setelah ini. Yang pertama adalah pemahaman mendalam terhadap materi yang dibahas. Langkah pertama yang diperlukan untuk melakukan review jurnal adalah memahami secara mendalam materi yang akan dibahas. Coba luangkan waktu untuk membaca, menganalisis, dan memahami karya-karya yang akan ditinjau secara menyeluruh. Pahami tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, temuan utama, serta kontribusi dan kelemahan dari karya penelitian tersebut. Langkah yang kedua adalah menetapkan struktur review jurnal. Nah, setelah memahami materi, langkah selanjutnya adalah menentukan struktur review jurnal. Tentukan bagaimana kamu akan mengatur informasi yang akan disampaikan, misalnya dengan menguraikan pendekatan kronologis, tematis, atau perbandingan. Pastikan juga untuk mencakup bagian pendahuluan, ringkasan-ringkasan karya, serta kesimpulan dalam struktur penulisan review jurnal. Langkah yang ketiga, menulis pendahuluan yang menarik perhatian. Pendahuluan review jurnal harus dapat menarik perhatian pembaca dan menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas. Nah, buatlah latar belakang yang singkat tentang topik atau tujuan dari review jurnal tersebut, serta kerangka analisis yang akan digunakan. Pastikan juga untuk menyajikan argumen atau hipotesis yang akan diuji dalam tinjauan review jurnal tersebut. Langkah yang keempat, memberikan ringkasan karya yang diulas. Langkah berikutnya dari review jurnal adalah memberikan ringkasan karya yang diberikan ulasan. Jelaskan dengan singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan juga temuan utama dari karya yang ditinjau. Pastikan untuk menyajikan dengan jelas dan juga objektif, tanpa menambahkan penilaian pribadi atau opini dari penulis review jurnal. Langkah yang kelima adalah melakukan analisis dan juga evaluasi kritis. Setelah memberikan ringkasan, lakukanlah analisis dan evaluasi kritis terhadap karya yang ditinjau. Tinjau secara mendalam metodologi yang digunakan, kualitas hasil, kekuatan, dan juga kelemahan dari karya jurnal tersebut. Sertakan juga bukti atau dukungan dari literatur atau penelitian lain untuk mendukung analisis Sobat Pustaka. Langkah yang keenam, menyimpulkan dengan ringkas dan jelas. Terakhir, sampaikan kesimpulanmu secara ringkas dan jelas. Tinjau kembali temuan utama dan evaluasimu, kemudian tarik kesimpulan yang logis dan berdasarkan bukti. Jelaskan implikasi dari karya yang ditinjau dan berikan saran untuk penelitian lebih lanjut. Nah, pastikan juga untuk menyajikan kesimpulanmu dengan jelas dan terperinci. Langkah yang ketujuh adalah meninjau dan mengedit ulang.
Sebelum mengirimkan hasil review jurnal, pastikan Sobat Pustaka meninjau dan mengedit kembali teks yang ditulis dengan cermat. Periksa kembali kesalahan gramatikal, kesalahan tata bahasa, dan pastikan bahwa argumen yang disusun sudah logis dan kohesif. Jika memungkinkan, mintalah tanggapan dari rekan sejawat atau mentor untuk membantu memperbaiki kualitas tulisan review jurnalmu. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Sobat Pustaka akan dapat menyusun review jurnal yang informatif, kritis, dan juga berharga bagi pembaca dan peneliti lainnya. Ingatlah untuk selalu mempertahankan objektivitas kita dan profesionalisme dalam menyajikan analisis dan evaluasi. Semoga panduan ini bisa membantu Sobat Pustaka dalam menyelesaikan review jurnal dengan sukses. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Jangan lupa juga untuk like dan komen video ini. Pastikan juga kamu subscribe di channel YouTube Penerbit Bintang Semesta Media. Sampai jumpa di video selanjutnya.